Ada kabar yang paling berat bagi pensiunan, bukan kabar bahwa uang belum cair, tetapi kabar yang menggantung tanpa kepastian. Setiap hari ditunggu, setiap grup dibuka, setiap kali ada notifikasi, hati langsung bertanya, apakah ini kabar apel? Lalu setelah dibaca, ternyata isinya masih sama. Belum jelas, masih menunggu, masih dibahas, masih diproses. Bayangkan seorang pensiunan ASN duduk di ruang tamu menjelang malam. Di atas meja ada buku catatan kecil berisi daftar kebutuhan, ada biaya obat, ada tagihan listrik, ada uang belanja, ada cicilan kecil, ada rencana membantu cucu. Semua sudah dihitung pelan-pelan. Tetapi satu bagian di catatan itu masih diberi tanda tanya. Rapel pensiunan. Bukan karena ingin berlebihan, bukan karena ingin hidup mewah, tetapi karena dana yang ditunggu itu bisa menjadi penolong di tengah biaya hidup yang terus berjalan. Namun pertanyaannya, kenapa rapel pensiunan ASN masih ditunggu? Apa yang sebenarnya membuat proses ini terasa lama? Apakah karena administrasi, aturan teknis, data penerima, anggaran, atau hanya karena kabar yang beredar terlalu cepat sebelum ada kepastian resmi? Hari ini kita bahas dengan tenang, jujur, dan penuh kehati-hatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, janda dan duda pensiunan, serta seluruh keluarga Indonesia yang selalu mengikuti perkembangan informasi seputar pensiun, rapel, gaji, tunjangan, dan kebijakan keuangan yang berkaitan langsung dengan kehidupan di masa tua. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dikuatkan hatinya, dijauhkan dari kabar palsu, dan diberikan ketenangan dalam menghadapi berbagai informasi yang akhir-akhir ini sering membuat bingung. Kita tahu, bagi pensiunan, kabar tentang rapel bukan sekedar berita lewat. Ini bukan hanya soal angka di layar ponsel. Ini menyangkut kebutuhan rumah, obat, keluarga, cicilan, harga sembako, dan rasa aman. Di pembahasan kali ini, kita akan membicarakan kabar yang sedang banyak dicari. Update terbaru, rapel pensiunan ASN masih ditunggu, dan apa saja penyebab yang mungkin membuatnya belum jelas bagi banyak orang. Kabar ini membawa dua perasaan sekaligus. Pertama, harapan. Karena kata update membuat orang ingin tahu apakah ada perkembangan baru. Kedua, kegelisahan. Karena kata masih ditunggu, berarti belum ada kepastian yang benar-benar melegakan bagi banyak orang. Bapak dan Ibu, kita akan membahas ini dengan cara yang bertanggung jawab. Kita tidak akan mengatakan rapel sudah pasti cair pada tanggal tertentu jika belum ada kepastian resmi. Kita tidak akan membuat angka atau jadwal seolah-olah sudah final. Kita tidak akan menakut-nakuti. Yang akan kita lakukan adalah memahami kenapa proses rapel bisa terasa lama, apa saja kemungkinan penyebabnya, bagaimana membedakan informasi resmi dan rumor, serta apa langkah aman yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sambil menunggu kejelasan. Karena informasi yang baik bukan hanya membuat orang menonton sampai akhir, informasi yang baik harus membuat hati lebih tenang, pikiran lebih jelas, dan keputusan lebih aman. Bapak dan Ibu, kenapa rapel pensiunan ASN menjadi kabar yang begitu sensitif? Karena kata rapel bagi banyak pensiunan tidak terdengar seperti istilah administrasi biasa. Kata itu terdengar seperti hak yang sedang ditunggu, seperti selisih yang mungkin bisa membantu, seperti dana yang bila benar diterima, dapat menutup lubang-lubang kecil dalam keuangan keluarga. Bagi orang yang masih punya penghasilan aktif, mungkin menunggu beberapa minggu atau beberapa bulan terasa biasa. Tetapi bagi pensiunan, setiap bulan berjalan dengan perhitungan yang ketat. Uang pensiun masuk, lalu langsung dibagi. Sebagian untuk kebutuhan dapur, sebagian untuk obat, sebagian untuk listrik dan air, sebagian untuk transportasi, sebagian untuk keluarga. Kadang belum sampai akhir bulan, dompet sudah harus diajak berunding. Maka ketika ada kabar bahwa rapel masih ditunggu, perasaan yang muncul bukan hanya penasaran. Ada rasa lelah, ada rasa khawatir, ada pertanyaan yang terus berputar. Kalau memang ada hak, kapan diterima? Kalau masih proses, prosesnya sampai mana? Kalau belum cair, apa penyebabnya? Kalau orang lain nanti menerima lebih dulu, apakah saya juga termasuk? Pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Masalahnya, informasi tentang rapel sering beredar dalam potongan-potongan kecil. Ada yang bilang tinggal tunggu pencairan, ada yang bilang masih proses, ada yang bilang tergantung aturan, ada yang bilang menunggu validasi, ada yang menyebut tanggal tertentu tanpa sumber jelas. Ada pula yang membuat klaim besar seolah-olah semua sudah pasti. Dari sinilah kebingungan muncul. Dan justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Dalam urusan keuangan pensiunan, kata-kata seperti akan, segera, diproses, dihitung, menunggu, dan dicairkan tidak boleh disamakan. Setiap kata punya makna yang berbeda. Kalau semua dicampur, pensiunan bisa salah berharap. Jika harapan terlalu tinggi, lalu kenyataan belum sesuai, rasa kecewanya bisa dalam. Kita juga harus memahami bahwa rapel menyangkut banyak pihak dan banyak tahapan. Bukan hanya soal satu orang memerintahkan, lalu dana langsung masuk. Ada dasar kebijakan, ada perhitungan, ada data penerima, ada sistem pembayaran, ada lembaga penyalur, ada rekening, ada sinkronisasi,
ada prosedur yang harus sesuai. Itulah sebabnya proses rapel, bila memang ada dan sedang disiapkan, bisa membutuhkan waktu. Tetapi karena masyarakat hanya melihat bagian akhirnya, yaitu uang masuk rekening, maka semua proses di belakang layar sering tidak terlihat. Yang terlihat hanya pertanyaan, sudah masuk atau belum? Padahal di balik jawaban itu, ada banyak lapisan administrasi. Bapak dan Ibu, inilah mengapa pembahasan ini penting. Bukan untuk membuat hati semakin berat, tetapi untuk membantu Bapak dan Ibu membaca situasi dengan lebih tenang. Kalau rapel masih ditunggu, bukan berarti otomatis hilang, tetapi juga bukan berarti otomatis pasti cair besok. Kita perlu memahami kemungkinan penyebabnya, sambil tetap memegang prinsip utama. Tunggu kepastian resmi, jangan mudah percaya rumor, dan jangan mengambil keputusan keuangan besar berdasarkan kabar yang belum jelas. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan bahasa yang sederhana. Rapel pada umumnya dapat dipahami sebagai pembayaran selisih atau kekurangan pembayaran yang muncul karena ada perubahan tertentu, penyesuaian tertentu, atau hak tertentu yang belum dibayarkan pada waktu sebelumnya. Namun dalam setiap kasus, rapel harus jelas dasarnya. Tidak semua kabar tentang selisih otomatis berarti ada pembayaran. Tidak semua pembahasan tentang penyesuaian otomatis berarti dana langsung cair. Semuanya perlu dilihat dari aturan resmi dan teknis pelaksanaannya. Untuk pensiunan ASN, kabar rapel biasanya menjadi ramai ketika ada pembahasan mengenai perubahan gaji, penyesuaian tunjangan, kebijakan baru, atau hak keuangan yang dianggap belum sepenuhnya tersalurkan. Tetapi Bapak dan Ibu harus berhati-hati. Kalau belum ada keterangan resmi yang menyebut dengan jelas siapa penerima, apa dasar pembayarannya, berapa perhitungannya, kapan jadwalnya, dan bagaimana mekanismenya, maka informasi itu belum bisa disebut kepastian final. Di masyarakat, kata rapel sering menjadi pemicu harapan besar. Begitu ada yang menyebut rapel, orang langsung membayangkan dana tambahan. Ini wajar, tetapi yang perlu dijaga adalah cara membaca informasinya. Apakah kabar itu berasal dari peraturan resmi? Apakah dari penjelasan lembaga terkait? Apakah dari berita yang kredibel? Apakah dari potongan pesan grup? Apakah dari konten yang hanya memakai judul keras tanpa penjelasan detail? Tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Kadang satu dokumen atau satu pernyataan dibaca dengan tafsir yang berbeda-beda. Satu pihak menyebutnya sinyal positif, pihak lain menyebutnya belum final. Ada yang mengatakan proses administrasi sudah bergerak, ada yang mengira dana akan segera masuk. Padahal antara sinyal, proses, dan pencairan masih ada jarak. Dalam kebijakan keuangan, ada beberapa lapisan yang biasanya perlu diperhatikan. Pertama, apakah ada dasar hukum atau aturan yang jelas? Kedua, apakah ada alokasi atau kesiapan anggaran? Ketiga, apakah ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan? Keempat, apakah data penerima sudah valid? Kelima, apakah sistem penyaluran siap? Keenam, apakah lembaga pembayaran sudah mendapatkan instruksi yang sesuai? Ketujuh, apakah rekening penerima aktif dan tidak bermasalah? Kalau salah satu tahapan ini belum selesai, proses bisa terasa tertahan. Bukan selalu karena tidak ada niat membayar. Bisa saja karena administrasi harus rapi. Bisa saja karena data harus dicocokkan. Bisa saja karena perhitungan harus hati-hati agar tidak terjadi salah bayar. Bisa juga karena informasi yang beredar di masyarakat lebih cepat daripada proses resmi di dalam sistem. Bapak dan Ibu, inilah alasan kenapa kita tidak boleh langsung marah hanya karena kabar masih menggantung. Tetapi juga tidak boleh langsung percaya pada pihak yang mengatakan semua sudah pasti. Posisi yang paling aman adalah memahami bahwa rapel masih menjadi hal yang ditunggu, dan penyebab penantiannya bisa berkaitan dengan banyak faktor. Selama belum ada pengumuman final yang jelas, kita harus membedakan antara pembahasan, proses, perkiraan, dan kepastian. Agar lebih mudah, bayangkan seseorang sedang menunggu pembayaran dari sebuah proses administrasi. Dari luar, ia hanya melihat satu hal, uang belum masuk. Tetapi di dalam, mungkin berkas sedang diperiksa, angka sedang dihitung, data sedang dicocokkan, rekening sedang diverifikasi, dan persetujuan sedang berjalan. Proses itu tidak selalu terlihat, tetapi bukan berarti tidak ada. Namun tetap saja, sampai ada kepastian, penerima tidak boleh menjadikannya sebagai jaminan untuk membuat keputusan besar. Itulah cara paling bijak membaca kabar rapel pensiunan ASN yang masih ditunggu. Kita akui harapannya, kita pahami prosesnya, kita waspadai kabar palsunya, dan kita tunggu kepastian dari jalur yang benar. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Apa saja kemungkinan penyebab rapel pensiunan ASN masih ditunggu? Perlu diingat, Bapak dan Ibu, bagian ini bukan pengumuman resmi dan bukan klaim pasti. Ini adalah penjelasan kemungkinan faktor yang secara umum sering membuat pembayaran hak keuangan membutuhkan waktu. Jadi mari kita pahami sebagai edukasi, bukan sebagai keputusan final. Pertama, penyebab yang paling umum adalah menunggu dasar aturan yang benar-benar jelas. Dalam urusan keuangan negara, pembayaran tidak bisa hanya berdasarkan keinginan atau kabar yang beredar. Harus ada dasar yang kuat. Jika rapel berkaitan dengan penyesuaian tertentu, maka perlu kejelasan aturan. Siapa yang berhak, periode mana yang dihitung, komponen apa yang termasuk,
dan bagaimana teknis pembayarannya. Tanpa dasar yang jelas, pembayaran berisiko menimbulkan masalah administrasi. Kedua, proses perhitungan bisa membutuhkan waktu. Rapel bukan sekedar angka yang sama untuk semua orang. Dalam banyak kasus, besaran selisih bisa berbeda tergantung golongan, masa kerja, status pensiun, jenis penerima, komponen gaji atau tunjangan, dan periode perhitungan. Karena itu, jika ada rapel, lembaga terkait harus memastikan angka yang dibayarkan benar. Salah sedikit saja bisa menimbulkan kekacauan. Ada yang mungkin kelebihan bayar, ada yang kurang bayar, ada yang datanya perlu diperbaiki, maka perhitungan harus hati-hati. Ketiga, validasi data penerima menjadi hal penting. Bapak dan Ibu, data pensiunan tidak boleh asal. Status penerima harus sesuai, rekening harus benar, identitas harus cocok. Untuk penerima janda atau duda pensiunan, data keluarga juga harus tepat. Jika ada perubahan status, perubahan rekening, perubahan data pribadi, atau kendala administrasi, proses bisa membutuhkan pengecekan tambahan. Ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan dana sampai kepada orang yang benar. Keempat, sinkronisasi antar lembaga bisa menjadi faktor. Pembayaran pensiun dan hak terkait sering melibatkan lebih dari satu pihak. Ada pembuat kebijakan, pengelola anggaran, lembaga administrasi, lembaga penyalur, dan bank. Semua harus berjalan dengan data dan instruksi yang sama. Kalau satu pihak sudah siap, tetapi pihak lain masih menunggu dokumen atau sistem, proses belum bisa dianggap selesai. Inilah yang sering tidak terlihat dari luar. Kelima, jadwal anggaran dan prioritas pembayaran juga bisa memengaruhi. Dalam keuangan negara, pengeluaran harus mengikuti prosedur. Dana harus tersedia sesuai mekanisme. Pembayaran harus dicatat dengan benar. Tidak bisa asal dipindahkan begitu saja. Kadang masyarakat mengira uang negara itu tinggal diklik lalu masuk. Padahal ada aturan, pencatatan, audit, dan tanggung jawab administrasi yang harus dijaga. Keenam, petunjuk teknis bisa menjadi kunci. Aturan besar mungkin sudah dibahas atau diketahui, tetapi pelaksanaan lapangan membutuhkan petunjuk yang lebih rinci. Misalnya, mekanisme pembayaran, format data, jadwal penyaluran, kanal informasi, dan cara menangani penerima yang datanya bermasalah. Tanpa petunjuk teknis yang jelas, petugas di lapangan pun bisa bingung. Karena itu, proses kadang menunggu arahan teknis agar pelaksanaan tidak salah. Ketujuh, sistem pembayaran harus siap. Bapak dan Ibu, pembayaran kepada banyak penerima tidak sama seperti mengirim uang kepada satu orang. Sistem harus memproses banyak data, rekening harus sesuai, bank harus siap, notifikasi bisa berbeda, ada proses pemeriksaan, ada kemungkinan antrean sistem. Karena itu, walaupun secara kebijakan terlihat dekat, teknis pembayaran tetap membutuhkan kesiapan. Kedelapan, perbedaan kondisi penerima bisa membuat proses tidak seragam. Ada pensiunan yang datanya lengkap dan rekening aktif. Ada yang sudah lama tidak memperbarui data. Ada yang pindah rekening. Ada yang mengalami perubahan status keluarga. Ada yang dokumennya perlu dilengkapi. Maka jika nanti ada pembayaran, tidak selalu semua orang menerima pada saat yang sama. Ini penting dipahami agar Bapak dan Ibu tidak langsung panik bila mendengar orang lain sudah menerima, sementara rekening sendiri belum berubah. Kesembilan, informasi yang beredar bisa lebih cepat daripada keputusan resmi. Inilah penyebab kebingungan yang paling sering terjadi. Satu potongan kabar muncul, lalu dibagikan. Orang menambahkan tafsir, lalu muncul kabar yang lebih panas. Kemudian grup pensiunan ramai. Dalam waktu singkat, kabar yang awalnya baru berupa pembahasan, berubah menjadi seolah-olah keputusan final. Padahal proses resmi mungkin masih berjalan. Kesepuluh, ada kemungkinan istilah masih ditunggu sebenarnya menggambarkan harapan masyarakat, bukan status resmi administrasi. Banyak orang menggunakan kalimat rapel masih ditunggu karena memang pensiunan berharap ada kejelasan. Tetapi harapan masyarakat berbeda dengan pengumuman resmi. Harapan boleh disampaikan, tetapi harus tetap disebut sebagai harapan atau penantian, bukan sebagai kepastian pencairan. Kesebelas, proses pemeriksaan bisa dilakukan untuk menghindari salah bayar. Ini penting. Dalam pembayaran massal, kesalahan bisa berdampak besar. Kalau ada penerima yang tidak tepat, nanti muncul masalah. Kalau angka salah, perlu koreksi. Kalau rekening keliru, dana bisa tertahan. Jadi pemeriksaan yang terasa lama, kadang justru diperlukan agar pembayaran lebih aman dan tertib. Ke-12, perubahan data pribadi bisa menjadi kendala kecil, tetapi penting. Misalnya ada pensiunan yang mengganti nomor rekening, alamat, status ahli waris, atau data keluarga. Jika data tidak sinkron, proses bisa membutuhkan klarifikasi. Karena itu, Bapak dan Ibu perlu memastikan data penting tetap rapi, terutama jika nanti ada mekanisme resmi untuk pengecekan.
Ke-13, masyarakat perlu membedakan antara rapel dan gaji rutin. Gaji pensiun bulanan biasanya memiliki jadwal yang lebih teratur, tetapi rapel, bila ada, bisa memiliki mekanisme berbeda, karena sifatnya adalah pembayaran selisih atau kekurangan dari periode tertentu. Jadi jangan selalu menyamakan jadwal pensiun bulanan dengan kemungkinan jadwal rapel. Ini dua hal yang bisa berbeda secara teknis. Ke-14, jangan menganggap semua keterlambatan sebagai tanda tidak jadi. Dalam proses administrasi, penundaan atau penantian bisa terjadi karena banyak alasan. Tetapi kita juga tidak boleh menganggap semua penantian pasti berakhir dengan pencairan. Sikap yang paling aman adalah menunggu informasi resmi sambil mempersiapkan data dan menjaga keputusan keuangan. Ke-15, jangan menjadikan kabar rapel sebagai dasar utang atau janji. Ini sangat penting. Karena rapel masih ditunggu dan belum tentu ada kepastian tanggal, Bapak dan Ibu sebaiknya tidak meminjam uang dengan harapan akan membayar dari rapel. Jangan juga langsung menjanjikan uang kepada keluarga. Kalau nanti dana benar-benar diterima, alhamdulillah. Tetapi sebelum masuk rekening, jangan jadikan kabar sebagai jaminan. Ke-16, jika nanti rapel benar-benar dibayarkan, gunakan dengan prioritas. Sebagai simulasi sederhana, bukan aturan resmi, Bapak dan Ibu bisa membagi dana untuk kebutuhan pokok, obat, tagihan penting, cicilan mendesak, dan sedikit dana darurat jika memungkinkan. Jangan langsung habis untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Rapel akan lebih terasa manfaatnya jika digunakan untuk memperkuat keamanan hidup. Ke-17, keluarga harus membantu, bukan menekan. Anak dan cucu perlu memahami bahwa rapel, jika ada, bukan uang bebas tanpa batas. Itu adalah bagian dari hak pensiunan yang bisa membantu kebutuhan hidup orang tua. Keluarga sebaiknya membantu mengecek informasi resmi, menjaga dari penipuan, dan mendukung keputusan keuangan yang bijak. Ke-18, hati-hati dengan pihak yang mengaku bisa mempercepat rapel. Kalau ada orang yang mengatakan bisa membantu mencairkan rapel dengan biaya tertentu, itu harus dicurigai. Hak resmi tidak semestinya membutuhkan jalan belakang. Jangan transfer uang, jangan kirim data, jangan percaya pada janji yang terlalu manis. Ke-19, jangan mudah menyebarkan kabar yang belum jelas. Bapak dan Ibu mungkin punya niat baik, ingin memberitahu teman sesama pensiunan. Tetapi jika kabar belum jelas sumbernya, lebih baik jangan langsung dibagikan. Karena kabar yang belum pasti bisa membuat banyak orang panik, berharap terlalu tinggi, atau bahkan menjadi korban penipuan. Ke-20, jaga ketenangan saat menunggu. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat penting. Menunggu hak keuangan bisa membuat hati lelah. Membaca komentar yang berbeda-beda bisa membuat pikiran kacau. Terlalu sering mengecek grup bisa membuat tidur tidak nyenyak. Maka pilih informasi yang jelas, batasi kabar yang meresahkan, dan jangan biarkan penantian merampas kesehatan pikiran. Bapak dan Ibu, dari semua poin ini, kita bisa melihat bahwa penyebab rapel masih ditunggu tidak bisa disederhanakan menjadi satu jawaban. Bisa berkaitan dengan aturan, perhitungan, validasi data, teknis pembayaran, komunikasi resmi, atau bahkan karena rumor di masyarakat berjalan lebih cepat daripada proses sebenarnya. Karena itu, yang paling penting adalah tetap jernih. Harapan boleh ada, tetapi keputusan harus berdasarkan kepastian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, reality check. Karena kalau berbicara tentang rapel pensiunan ASN, banyak sekali kabar yang terdengar meyakinkan, tetapi belum tentu bisa dijadikan pegangan. Ada yang mengatakan sebentar lagi cair, ada yang menyebut tanggal, ada yang menyebut nominal, ada yang mengatakan semua pensiunan akan menerima, ada pula yang membuat daftar penerima palsu. Bapak dan Ibu, jika ada kabar seperti itu, langkah pertama adalah bertanya, sumbernya dari mana? Apakah ada pengumuman resmi? Apakah ada dokumen yang bisa dicek? Apakah ada penjelasan lembaga terkait? Apakah ada kanal resmi yang mengonfirmasi? Kalau jawabannya tidak jelas, maka kabar itu harus diperlakukan sebagai rumor atau informasi yang belum terverifikasi. Fakta adalah informasi yang dapat diperiksa dari sumber resmi. Rumor adalah kabar yang beredar, tetapi belum dapat dipastikan. Asumsi adalah dugaan berdasarkan pola atau pengalaman. Estimasi adalah perkiraan yang masih bisa berubah. Simulasi adalah contoh perhitungan untuk membantu memahami kemungkinan. Sedangkan keputusan resmi adalah informasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dengan detail yang jelas. Jangan mencampur semua istilah ini. Kalau seseorang mengatakan rapel pasti cair tanggal tertentu, tetapi tidak menunjukkan sumber resmi, jangan langsung percaya. Kalau ada yang mengatakan semua penerima harus daftar ulang lewat link, berhati-hatilah. Kalau ada yang meminta nombor rekening, NIK, foto KTP, PIN, password atau kode OTP, jangan diberikan. Kalau ada yang meminta biaya administrasi agar rapel masuk lebih cepat, tolak. Itu tanda bahaya. Penipuan keuangan sering muncul saat masyarakat sedang menunggu dana. Penipu tidak selalu menggunakan cara kasar. Kadang mereka menggunakan bahasa sopan, mengaku dari lembaga resmi, memakai logo, memakai foto pejabat, menulis pesan dengan kalimat rapi, bahkan memberi batas waktu agar korban panik. Misalnya, jika tidak verifikasi hari ini, rapel gagal masuk. Kalimat seperti ini sangat berbahaya karena memanfaatkan rasa takut.
Bapak dan Ibu, hak resmi tidak semestinya bergantung pada klik tautan asing. Hak resmi tidak memerlukan kode OTP yang dikirim kepada orang tidak dikenal. Hak resmi tidak membutuhkan biaya kepada pihak pribadi. Jika ada proses resmi, pasti ada jalur resmi. Maka jangan tergoda jalan pintas. Reality check berikutnya. Jangan mengukur kebenaran kabar dari jumlah orang yang membagikannya. Banyak orang membagikan bukan berarti benar. Grup ramai bukan berarti resmi. Gambar terlihat formal bukan berarti valid. Tangkapan layar bisa diedit, logo bisa disalin, kalimat resmi bisa ditiru. Karena itu, sumber lebih penting daripada tampilan. Reality check selanjutnya. Jangan langsung kecewa hanya karena belum ada kepastian. Kadang proses administrasi memang memerlukan waktu. Tetapi jangan juga terlalu cepat yakin bahwa dana pasti masuk hanya karena ada banyak pembahasan. Sikap yang paling aman adalah menunggu pengumuman resmi dan menjaga keuangan agar tidak bergantung pada dana yang belum diterima. Bapak dan Ibu juga perlu hati-hati terhadap konten yang terlalu memancing emosi. Misalnya memakai kalimat, akhirnya cair besar-besaran, ambil sebelum hangus, nama Anda mungkin sudah masuk, atau cek sekarang agar tidak gagal. Kalimat seperti ini sering membuat orang ingin cepat bertindak. Padahal dalam urusan keuangan, tindakan cepat tanpa verifikasi bisa berbahaya. Jika menemukan informasi yang mencurigakan, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, jangan klik. Kedua, jangan kirim data. Ketiga, cek ke sumber yang lebih aman. Jika perlu, tanyakan kepada keluarga yang dipercaya. Tidak perlu malu. Di zaman sekarang, penipuan digital bisa menipu siapa saja, bukan hanya orang tua. Intinya, rapel boleh ditunggu. Tetapi jangan sampai penantian itu membuat Bapak dan Ibu kehilangan kewaspadaan. Harapan harus dilindungi dengan akal sehat. Kabar harus disaring. Data pribadi harus dijaga. Dan keputusan keuangan harus dibuat berdasarkan kepastian, bukan rumor. Bapak dan Ibu, mari kita bicara dari sisi yang lebih dalam. Mengapa rapel yang masih ditunggu ini bisa begitu menyentuh hati? Karena bagi pensiunan, menunggu uang bukan hanya menunggu angka. Menunggu rapel berarti menunggu sedikit ruang bernapas. Menunggu kesempatan untuk menutup kebutuhan yang tertunda. Menunggu rasa aman yang mungkin sudah lama terasa sempit. Ada pensiunan yang dulu bekerja puluhan tahun tanpa banyak mengeluh. Pagi berangkat sebelum matahari tinggi, pulang ketika badan sudah lelah. Ada yang mengurus administrasi masyarakat, ada yang mengajar anak-anak bangsa, ada yang menjaga ketertiban, ada yang melayani di kantor kecil di daerah, ada yang bertugas jauh dari keluarga, ada yang mengabdi dengan seragam, ada pula yang mengabdi di balik meja. Semua punya cerita, semua punya pengorbanan. Setelah pensiun, hidup tidak selalu menjadi mudah. Penghasilan menjadi terbatas. Kesehatan mulai membutuhkan perhatian lebih. Obat yang dulu jarang dibeli, kini menjadi bagian dari kebutuhan rutin. Harga kebutuhan pokok naik turun. Anak-anak mungkin sudah punya beban masing-masing. Cucu-cucu tumbuh dengan kebutuhan sekolah dan hidup yang juga tidak ringan. Di tengah semua itu, banyak pensiunan tetap berusaha tampak kuat. Bapak dan Ibu mungkin sering berkata, tidak apa-apa, padahal dalam hati sedang menghitung. Mungkin tersenyum saat anak datang, padahal sedang menunda membeli sesuatu. Mungkin tidak mau bercerita soal kesulitan, karena tidak ingin dianggap merepotkan. Inilah martabat pensiunan yang sering tidak terlihat. Tetap ingin berdiri tegak meskipun keadaan tidak selalu mudah. Maka ketika kabar rapel muncul, harapan itu terasa sangat manusiawi. Bukan karena ingin kaya mendadak, bukan karena ingin belanja besar, tetapi karena ada kebutuhan yang selama ini ditahan. Ada obat yang ingin dibeli lengkap, ada tagihan yang ingin dilunasi, ada cucu yang ingin diberi sedikit bantuan, ada rumah yang ingin diperbaiki, ada hati yang ingin merasa lebih tenang. Namun justru karena harapan itu besar, informasi harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai pensiunan diberi harapan palsu. Jangan sampai orang tua dibuat panik oleh rumor. Jangan sampai keluarga ikut menekan karena mendengar kabar yang belum pasti. Jangan sampai penipu memanfaatkan penantian ini untuk mengambil data atau uang. Pensiunan bukan sekedar daftar nama penerima. Pensiunan adalah manusia dengan sejarah panjang. Ada keringat, ada pengabdian, ada masa muda yang dipakai untuk bekerja, ada keluarga yang dibesarkan, ada negara dan masyarakat yang pernah dilayani. Maka pembahasan tentang rapel harus disampaikan dengan hormat. Kalau nanti rapel benar-benar mendapatkan kepastian sesuai aturan, semoga itu menjadi kabar yang membawa kebaikan. Semoga membantu kebutuhan Bapak dan Ibu. Semoga mengurangi beban. Semoga membuat tidur lebih tenang. Tetapi jika masih harus menunggu, semoga Bapak dan Ibu diberi kesabaran dan tetap dijaga dari informasi yang menyesatkan. Karena nilai seorang pensiunan tidak ditentukan oleh cepat atau lambatnya dana masuk. Nilai itu sudah ada dalam pengabdian yang panjang, dalam kesabaran, dalam martabat, dalam cara Bapak dan Ibu tetap menjalani hidup dengan tenang meski banyak hal harus dihitung. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan sambil menunggu kejelasan rapel pensiunan ASN? Mari kita susun langkah-langkah yang sederhana, aman, dan mudah diikuti. Pertama, pantau informasi resmi. Jangan hanya mengandalkan grup WhatsApp, potongan gambar, atau kabar dari mulut ke mulut.
Grup bisa membantu menyebarkan informasi awal, tetapi kepastian harus dilihat dari sumber resmi. Jika belum ada penjelasan yang jelas, simpan kabar itu sebagai informasi sementara, bukan keputusan final. Kedua, jangan mudah percaya pada tanggal atau nominal yang tidak ada sumbernya. Kalau ada yang menyebut tanggal pencairan, tanyakan sumbernya. Kalau ada yang menyebut jumlah tertentu, tanyakan apakah itu resmi atau hanya contoh. Jangan sampai angka yang belum jelas membuat Bapak dan Ibu membuat rencana yang terlalu jauh. Ketiga, pastikan data pribadi dan dokumen penting rapi. Simpan KTP, kartu pensiun, buku rekening, kartu keluarga, dan dokumen lain di tempat aman. Jika nanti ada kebutuhan resmi untuk memperbarui data, lakukan melalui jalur resmi. Jangan mengirim foto dokumen kepada orang tidak dikenal.